Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Pada video ini kita akan membahas mengenai konsep media pembelajaran. Dalam video ini akan ada pengertian, fungsi manfaat, landasan, serta prinsip media dalam pembelajaran. Untuk mulai mengenal konsep media pembelajaran, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama ada pengertian. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, dan pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai pengantar atau menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, sehingga menarik minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Rounti mengemukakan fungsi dari media dalam pembelajaran ada 6, diantaranya adalah 1. Membangkitkan motivasi belajar, 2. Mengulang apa yang telah dipelajari, 3. Menyediakan stimulus belajar, 4. Mengaktifkan respon siswa, 5. Memberikan umpan balik dengan segera, dan 6. Menggalakkan latihan yang serasi. Yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Selain memiliki fungsi, media juga memiliki manfaat. Di antaranya, 1. Dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, rasa ingin tahu, dan antusiasme peserta didik meningkat, serta interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dapat terjadi secara interaktif. Dapat membantu penyampaian materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. 2. Dalam jalannya, proses pembelajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pembelajaran. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal, melalui kata-kata atau penjelasan. 4. Siswa tidak hanya belajar lewat media visual selama kegiatan belajar, tetapi juga mengalami, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankan, sehingga siswa tidak bosan dan banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. 5. Menghasilkan pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran dengan jalan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang mengakibatkan meningkatkan hasil belajar. 6. Media pembelajaran mampu membangkitkan dan membawa pembelajar ke dalam suasana rasa senang dan gembira di mana ada keterlibatan emosional dan mental. 7. Media pembelajaran memberikan gambaran dan kerangka sistematis dalam proses belajar mengajar dengan baik. 8. Media pembelajaran dapat membantu pendidik dalam mengendalikan kelas dan memudahkan kendali pendidik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. 9. Dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Beberapa materi pembelajaran yang kompleks membutuhkan ruang dan waktu yang panjang untuk penyampaiannya. Oleh karena itu, media pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik materinya, sehingga keterbatasan tersebut dapat teratasi, misalnya dengan media pembelajaran online. 10. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 11. Media pembelajaran memiliki manfaat yang kompleks. Dengan kegunaan media dalam proses pembelajaran, sangat penting karena dengan proses pembelajaran akan bisa berlangsung dengan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan demikian, hasil pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Yang keempat, landasan penggunaan media. Menurut Daryanto tahun 2010 halaman 12, ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Antara lain, landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. 1. Landasan filosofis. Berpendapat bahwa dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik. 2. Landasan psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. 3. Landasan teknologi merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar mempunyai tujuan dan terkontrol. 4. Landasan empiris, yaitu pemilihan media pembelajaran
hendaknya atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajaran, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Yang kelima, prinsip media pembelajaran. Dalam menentukan maupun memilih media pembelajaran, tentunya harus mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai acuan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Efektivitas. Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan atau efektivitas dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Pendidik harus berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. 2. Relevansi. Kegunaan media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik, materi pelajaran, potensi, dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. 3. Efisiensi. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. 4. Dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Kontekstual. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skill. Baik, itulah tadi materi mengenai konsep media pembelajaran. Sekian video untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.